Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah karunia yang tidak terkatakan yang Bapa berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, agar menerima karunia yang tidak terkatakan dan membagikannya kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat hari Sabat dan selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini ialah karunia yang tidak terkatakan. Ayat Alkitab terdapat dalam Lukas 9 ayat 56. Karena anak manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita hampir memasuki akhir tahun. Natal dan Tahun Baru akan segera tiba. Marilah kita dengan jujur dan hati-hati meninjau kembali kehidupan kita selama tahun yang akan segera berlalu. Dengan beban sejarahnya menuju kekekalan dan mempertimbangkan banyaknya tanda-tanda kebaikan Allah yang telah kita miliki dalam berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada kita. Karunia yang tidak terkatakan yang dapat diberikan Tuhan kepada dunia adalah karunia anaknya yang terkasih. Kita tidak menghargai keagungan rencana keselamatan. Dia yang satu dengan Bapa turun dari takhta kemuliaan di syurga, menanggalkan jubah dan mahkota kerajaannya, dan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, sehingga membawa dirinya ke tingkat kemampuan manusia yang lemah. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pengorbanan Bapa tidak terbatas. Pengorbanan anak tidak terbatas. Karunia tertinggi yang dapat diberikan syurga diberikan untuk menebus manusia yang jatuh. Oh, betapa besar kebaikan hati ilahi. Akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan dunia daripada mereformasinya. Namun, Kristus menyatakan, anak manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Anak Allah memahami situasi yang putus asa itu, dan Dia sendiri datang ke dunia kita, agar manusia melalui Dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Meskipun Dia adalah anak yang maha tinggi, Dia menyerahkan dirinya kepada penghinaan, ejekan, dan kematian yang kejam karena Dia mengasihi manusia dan akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Tetapi seolah-olah bertekad untuk memutuskan hubungan dengan syurga, seolah-olah mencemooh belas kasihan Allah dan menentang kemahakuasaan dunia yang Ia datang untuk selamatkan, menyalibkan Tuhan yang mulia. Dapatkah kita, saudara-saudari terkasih, melihat kasih seperti itu? Pengorbanan yang tak terbatas tanpa tergerak? Oh, betapa berlimpahnya sumber daya yang telah disediakan kuasa ilahi bagi umat manusia yang telah jatuh. Marilah kita memandang kepada Yesus dan melihat kasih yang luar biasa bagi manusia yang telah jatuh yang dibuktikan oleh salib Kalvari.
Pengorbanan yang besar telah dilakukan, dan Kristus telah membeli pria dan wanita dengan harga yang tak terhingga. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu darah Anak Allah yang mahal. Dan sekarang Yesus berkata, "Aku memiliki hak atas hati manusia." Dengan demikian, ia menegaskan kepemilikannya atas hati nurani manusia. The Review and Herald, 11 Desember 1888. Demikian bacaan kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mengapa Yesus disebut sebagai karunia yang tidak terkatakan? Ministry of Healing halaman 424 paragraf 5 berkata, melalui karunia Kristus kita menerima setiap berkat. Melalui karunia itu, kebaikan Yehova mengalir kepada kita setiap hari. Artinya, melalui Yesuslah kita menerima setiap berkat yang mengalir dari Yehova. Siapakah Yehova? The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 20 menjawab. Ia, yaitu setan, melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Yehova. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas sekali bahwa Yehova ini adalah Allah Bapa. Sebab Bapalah yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi, berkat yang mengalir dari Allah Bapa kita terima melalui Yesus. Hal yang sama dikatakan dalam Ministry of Healing halaman 424 paragraf 5. Segala sesuatu diberikan kepada kita melalui satu karunia yang tidak terkatakan, Anak Tunggal yang Allah peranakan. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam Signs of the Times tanggal 13 Februari tahun 1912 paragraf 11 yang berbunyi, dengan memberikan Kristus, Anak Tunggal yang diperanakannya, sebagai tebusan bagi dunia, Allah memberikan seluruh sorga. Dan karenanya, manuskrip 31 tahun 1911 paragraf 32 berkata, dengan memberikan Kristus, Allah telah memberikan segalanya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mahal yang dapat ia berikan. Dengan memberikan anaknya, ia memberikan seluruh sorga, bukan karena kebaikan atau kebenaran yang kita miliki, tetapi karena ia mengasihi kita. Sungguh suatu pernyataan yang indah tentang kasih Allah kepada kita. Inilah sebabnya dan dasarnya Yesus adalah karunia yang tidak terkatakan. Sebab karunia Allah tersebut adalah untuk keselamatan kita. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 373 paragraf 3. Namun Kristus menyatakan, Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan manusia, melainkan untuk menyelamatkannya. Anak Allah memahami situasi yang putus asa itu, dan dia sendiri datang ke dunia kita agar manusia melalui dia dapat memperoleh hidup yang kekal. Meskipun dia adalah anak yang maha tinggi, dia menyerahkan dirinya kepada penghinaan, ejekan, dan kematian yang kejam, karena dia mengasihi manusia dan akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Karunia Allah yang tidak terkatakan tersebut diberikan bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita, agar melalui karunia yang tidak terkatakan itu, kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dan ini bukan hanya untuk kita, tetapi melalui kita dapat kita bagikan kepada sesama. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 32, paragraf 2 berkata, Kristus menyatakan dirinya kepada kita agar kita dapat menyatakannya kepada orang lain. Melalui umatnya, kekayaan dan kemuliaan karunia-Nya yang tidak terkatakan akan dinyatakan.
Sebagaimana Paulus telah mengenal Yesus yang benar, dia kabarkan kepada banyak orang, demikian juga kita. Saat kita menerima karunia yang tidak terkatakan, yaitu anak yang Allah Bapa peranakan, maka kita pun tidak dapat menahannya. Kita akan kabarkan kepada banyak orang tentang Yesus Kristus, anak Allah yang Bapa peranakan, Juru Selamat kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah karunia yang tidak terkatakan itu, sebab segala sesuatu Engkau karuniakan melalui Yesus, dan saat Engkau karuniakan Yesus, itu adalah seluruh sorga. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih mahal daripada itu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh menerima roh Kristus, maka karunia yang tidak terkatakan itu menjadi bagian kami, dan kami pun sebagaimana Paulus mengabarkan kepada banyak orang bahwa Yesuslah anak Allah yang Bapa peranakan, dialah satu-satunya karunia yang tidak terkatakan yang Engkau berikan kepada kami untuk keselamatan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.